teman-teman, pada video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana mengontrol suatu benda, yaitu gimbal satu aksis dengan menggunakan PID controller. Kenapa satu aksis saja? Yaitu karena 2 atau 3 aksis memiliki cara penyetingan yang sama setiap aksisnya, sehingga kita hanya perlu mengetahui salah satu aksisnya untuk dilakukan di setiap aksis lainnya. Ya, langsung saja. Yang pertama, ya, ini adalah gambar gimbalnya. Gimbal ini tidak saya buat sendiri, tapi saya mengambil satu bagian ini dari grabcat.com. Lalu saya tambahkan gagangnya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Yaitu ketika gagang ini dipegang dan digoyangkan, maka kamera ini akan menetapkan suatu tempatnya di suatu titik. Misalnya awalnya kita setting 90 derajat, maka kemanapun gagang ini goyang, maka kamera ini akan stabil di sudut 90 derajat yang awal itu. Nah, seperti ini nanti cara kerjanya. Ya, langsung saja kita ekspor ke MATLAB dengan menggunakan Sim Mechanic Link. Klik Tools, lalu Sim Mechanic Link, lalu Export, pilih yang first generation. Kita beri nama gimbal. Lalu kita save, beri play saja. Jangan khawatir, ini bukan error, tetapi sedang melakukan suatu proses ekspor. Nah, setelah terekspor, lalu kita membuka MATLAB. Ya, di sini kita perlu mengetik match underscore import dalam kurung nama filenya. Jangan lupa formatnya yaitu XML. Sebelum di enter, jangan lupa set path dari MATLAB-nya, yaitu folder dari file XML tadi. Select folder, select folder. Ya, di sini tinggal di enter. Nah, di sini akan muncul Simulink setelah kita ketik match import. Lalu di dalam ini adalah seluruh dari gambar yang telah kita buat di SolidWorks. Nah, lalu kita klik run. Nah, di sini akan acak putarannya karena belum ada settingan PID. Kita putar supaya kita. Ya. Lalu bagaimana cara menyeting PID controller? Bagaimana cara menempatkannya juga? Itu kita dapat melihat dari klik ini, kursor yang ada di atas ini, lalu pilih bagian mana yang akan kita atur PID-nya. Kita akan mengatur pada bagian motor, karena motor ini akan berputar. Nah, di sini sudah terpilih motornya. Lalu di Simulink akan terubah jadi merah seperti ini.
Dan di mana kita menyetingnya itu di Revolut 1 ini, sebelum motor SM2. Bagaimana caranya? Yaitu klik 2 kali, kita ubah number of sensor menjadi 2, lalu kita tambahkan dari library yaitu PID controller, lalu join sensor dan aktuator, join sensor dan aktuator, lalu sum, lalu konstan, dari Revolut ini kita tarik menuju sensor dan aktuator. Lalu jangan lupa untuk sum kita ganti menjadi plus dan minus. Lalu konstan kita sambungkan. Jangan lupa scope untuk melihat grafik yang diciptakan oleh rangkaian yang kita buat ini. Setelah kita tambahkan PID controller, lalu kita coba run. Pergerakannya akan tetap acak karena kita belum setting nilai PID-nya. Lalu kita dapat melihat grafik yang terjadi, yaitu seperti ini. Wow, sangat kacau. Nah, lalu kita setting PID-nya, klik tune untuk mempermudah, lalu update. Nah, di sini akan masuk nilai-nilai yang telah disetting oleh tunernya ini. Lalu kita klik OK dan kita play, kita run. Nah, posisinya akan seperti ini. Nah, kita coba untuk mengubah nilai konstan ini, misal 45 derajat. Nah, seperti ini cara kerjanya. Kita tidak dapat mencobanya langsung karena ini kita tidak dapat mengubah arah gagang yang akan kita tentukan, sehingga kita hanya dapat melihat dari pergerakan motor ini. Nah, kita lihat grafiknya. Di sini dapat kita lihat sebelumnya posisinya adalah 1 di nilai konstannya. Lalu setelah kita ubah di 45 derajat, maka dia akan langsung dan membentuk 45. Di sini ada over dan dapat kita atur bagaimana caranya, yaitu dari tuner ini. Nah, tetapi tidak mudah dalam mengubah nilai PID-nya. Tentu diperlukan perhitungan dan pasti ada suatu ketidakmungkinan dari suatu alat, misalnya over atau terlambat atau delay, bisa dikatakan delay. Jedanya mungkin ya agak lama, tetapi di dalam gimbal kita memerlukan suatu respon yang cepat dan juga stabil. Mungkin di sini
terlalu besar, tidak terlalu besar, sorry, untuk overnya, jadi tidak masalah kita menggunakan ini. Nah, dapat diaturnya melalui respon time, lalu transitionnya kita ubah dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk kita dapat melihat grafik kerja yang sesungguhnya, kita perlu menambahkan yaitu bus. Bus kita masukkan. Gunanya apa? Yaitu untuk dapat mengetahui grafik yang tercipta sebelum PID controller dan sesudah. Kita dapat ubah jadi 90 juga. Atau mungkin kita dapat menolkan ini. Nah, kita dapat lihat perbandingannya. Ya, seperti ini. Tidak terlalu jauh dari nilai konstannya. Ya, mungkin ada lonjakan sedikit. Dan inilah PID controller yang telah kita buat, dan seperti ini jadinya. Dan kita dapat mengaplikasikan ini ke dalam alat atau gimbal secara langsung. Ya, sekian dari kami. Mungkin bila ada kesalahan, ya mohon maaf, dan mungkin bisa memberikan komen atau kritik atau saran untuk menyempurnakan penyetingan PID controller ini. Terima kasih.